Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dewi Safitri Ramadhani Putri Santosa dengan NIM 20051214033 dari Prodi Sistem Informasi. Di kesempatan kali ini saya akan mengenalkan kepada kalian sejarah internet. Kali ini saya akan memaparkan beberapa materi. Yang pertama, apa itu internet? Yang kedua, sejarah internet dunia. Yang ketiga, sejarah internet di Indonesia. Dan yang terakhir, keempat, manfaat internet. Kalian semua pasti merupakan pengguna internet. Apa sih internet itu? Internet merupakan singkatan dari Interconnection Networking, yang artinya jaringan komunikasi global. Internet mampu menghubungkan miliaran jaringan komputer di seluruh penjuru dunia menggunakan media komunikasi seperti satelit dan telepon. Awal mula sejarah internet pada tahun 1969 ketika Departemen Pertahanan Amerika melalui lembaga DARPA atau Defense Advanced Research Project Agency memutuskan untuk mengadakan sayembara proyek riset tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Proyek tersebut dikenal dengan nama ARPANET atau Advanced Research Project Agency. Pada tahun 1970, sudah ada lebih dari 10 komputer yang saling terhubung satu sama lain sehingga membentuk sebuah jaringan organik. Tujuan awal diciptakannya internet oleh Lembaga Pertahanan Amerika Serikat adalah untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak di daerah-daerah vital, menanggulangi serangan musuh, dan mengantisipasi kendala informasi yang terpusat. Pada bulan Oktober tahun 1972, ARPANET diperkenalkan ke publik. Proyek ini berkembang pesat dan mulai banyak universitas di Amerika, sekitar 213 instansi tertarik dengan proyek tersebut sehingga membuat ARPANET menjadi sulit untuk memanajemennya. Kemudian ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. ARPANET dibagi menjadi dua untuk memudahkan dalam memanajemennya dan membagi tujuan dari penggunaan proyek tersebut. Pada tahun 1982 hingga 1985, protokol TCP atau IP mulai dipublikasikan ke umum yang bertujuan untuk bertukar data antar komputer oleh suatu komunitas yang tergabung melalui jaringan internet. Dan di tahun ini sekitar 1000 komputer terhubung. Semakin tahun, komputer yang terhubung semakin banyak. Hingga tahun 1986 diperkenalkan dengan sistem yang mempunyai fungsi menyeragamkan pemberian nama domain yang dikenal dengan nama DNS atau Domain Name System. ARPANET berubah menjadi NSFNet atau National Science Foundation Network karena jaringan internet mulai digunakan di luar Amerika atau negara lain tahun 1990. CERN mengembangkan layanan berbasis tampilan grafis, yaitu www. Karena sebelumnya informasi di internet hanyalah berbasis teks. Selanjutnya pada tahun 1994, internet mulai digunakan di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas sejarah internet di Indonesia. Internet mulai digunakan di Indonesia sekitar tahun 1992 hingga 1994. Berkat peran dari beberapa pihak yang berkumpul sebagai pengembang internet di Indonesia bernama Paguyuban Network. Nama orang-orang yang berperan penting ini adalah RMS Ibrahim, Adi Sumarto, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu Surya, Robi Subianto, Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan Ono Purbo. Berkat mereka, akhirnya teknologi internet mulai dikenal secara perlahan-lahan, walau memang terhitung lama. Inspirasi tulisan-tulisan awal internet Indonesia datang dari kegiatan di amatir radio, khususnya di amatir radio Ciwuch
atau ERC ITB pada tahun 1986. Selanjutnya, penyedia internet di Indonesia era 1994. Penyedia internet Indonesia ada dua. Yang pertama, Internet Service Provider atau ISP, atau penyedia internet yang pertama kali ada di Indonesia itu adalah Ipteknet, yang secara resmi berdiri dan mulai beroperasi pada awal tahun 1994. Pada tahun yang sama, muncul pula PT Indonet atau Indo Internet yang dikomandoi secara paruh waktu oleh Sanjaya. Nah, penyedia internet yang kedua, Indonet ialah penyedia internet komersial pertama di Indonesia yang mendapat lisensi dari PT Lintas Arta. Waktu itu, mereka belum begitu paham tentang bisnis internet di Indonesia, mengingat masih sedikit dan terbatasnya pengguna. Untuk dapat terhubung ke internet, waktu itu memakai dial-up oleh Indonet. Pembahasan kita yang terakhir adalah manfaat internet. Internet adalah jaringan komputer yang menyediakan berbagai sumber informasi dan komunikasi yang bersifat global. Sarana internet tidak mengenal batas-batas geografis suatu negara dan jangkauan informasinya tidak terbatas. Pengguna internet semakin banyak karena didukung oleh beberapa sebab, yaitu yang pertama, internet merupakan sarana komunikasi murah. Di dalam internet terdapat sumber informasi yang sangat luas. Kedua, dengan adanya internet membuka tantangan baru untuk berusaha. Yang ketiga, informasi yang ada di internet tanpa batas atau tanpa sensor. Yang keempat, jangkauan informasi dan komunikasi di internet tanpa batas. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai sejarah internet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.